ribuan Muslim berpindah massal menjadi Katolik. Bahkan menurut data langsung dari Pastor Frank Colatz, sudah lebih dari 3.000 penduduk yang memutuskan meminta dibaptis menjadi Katolik di parokinya. Baru satu paroki, bagaimana jika digabungkan dengan paroki-paroki lainnya? Apa penyebab ribuan penduduk tersebut terpanggil ingin mengikuti Tuhan Yesus dalam gereja Katolik yang kudus? Inilah jawabannya. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bergabung ke dalam gereja, ucap Pastor Frank Colatz saat membaptis 38 Muslim menjadi Katolik pada April 2025. Pastor Frank Colatz merupakan seorang imam Katolik di Lapusnik, sebuah desa yang terletak di negara Kosovo. Di desa ini berdiri gereja Katolik Paroki Santo Abraham. Pastor Colatz mengatakan sudah lebih dari 3.000 penduduk Muslim yang berpindah menjadi Katolik di paroki ini sejak tahun 2008. Berbagai alasan dan panggilan yang menyebabkan banyak penduduk beralih menjadi Katolik di sini. Salve sahabat Katoliku keren, setelah tanah bagi gereja yang lalu sudah kita beli, yuk sekarang kita bantu saudara-saudari kita umat Katolik Pulau Bunaken dalam membangun gedung gereja dalam program Katoliku Berbagi episode ke-6. Puluhan tahun tak ada gereja membuat mereka harus berjuang keras mempertahankan iman di pulau ini. Selama ini umat Katolik Pulau Bunaken hanya beribadah di alam dan hutan. Meski tak memiliki bangunan gereja, namun mereka memiliki semangat menggereja yang luar biasa. Donasi untuk pembangunan Gereja Katolik Bunaken Manado dapat disalurkan di Bank CIMB Niaga 707813476200 atas nama Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting. Mohon menambahkan angka 001 di nominal donasi. Konfirmasi donasi WA 082395354851 atas nama Putra Biri. Seberapapun bantuan sahabat Katoliku keren itu sudah sangat berarti bagi saudara-saudari kita umat Katolik Bunaken. Terima kasih, Tuhan Yesus membalas dengan berkat-Nya yang melimpah dan Bunda Maria mendoakan selalu. Salve! Lirije Gassi. Ia merupakan wanita muda Muslim berumur 24 tahun. Ia merupakan satu dari banyaknya penduduk yang dibaptis menjadi Katolik. Lirije mengatakan bahwa meski dirinya adalah seorang Muslim, namun di hatinya ia merasa seperti orang Katolik. Baptisan dewasa dirinya pada tahun 2025 ini menjadi puncak perjalanan spiritualnya menjadi orang Katolik sepenuhnya setelah mengikuti katekumen atau pelajaran agama Katolik sekitar 6 bulan lalu dibaptis. Pastor Colatz mengatakan bahwa penduduk yang meminta dibaptis menjadi Katolik murni karena kemauan mereka sendiri, bukan karena paksaan, melainkan 100% pilihan. Blair Metats, salah satu umat Katolik yang baru dibaptis dari Muslim, mengatakan bahwa dirinya merasa kembali ke akar, kembali ke tempat asal yang sejati ketika menjadi anggota gereja Katolik. Di Kosovo hingga saat ini terdapat 25 paroki yang tersebar di seluruh negara. Paroki Santo Abraham menjadi salah satu saksi banyaknya penduduk yang terpanggil dibaptis menjadi Katolik. Bahkan meski Kosovo mayoritas penduduknya beragama Islam, namun Katolik menjadi agama yang berkembang pesat di sini. Ya, pada tahun 2011, menurut data pemerintah, hanya terdapat 2,2% penduduk yang menganut agama Katolik. Di tahun 2021, menurut data G-Catholic, telah naik menjadi 3,2% dari 1,9 juta penduduk atau mencapai 60.000 lebih penganut agama Katolik di Kosovo. Salah satunya karena tingginya baptisan dewasa menjadi Katolik. Kosovo merupakan salah satu negara mayoritas Islam di Eropa selain Albania dan Turki. Namun negara ini menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan beragama.
Sahabat Katolikku keren, luar biasa ya perkembangan agama Katolik di Kosovo. Semoga iman Katolik terus bertumbuh dan berkembang di negara ini, dan umat Katoliknya semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Salve! Salve sahabat Katolikku keren, setelah tanah bagi gereja yang lalu sudah kita beli, yuk sekarang kita bantu saudara-saudari kita umat Katolik Pulau Bunaken dalam membangun gedung gereja dalam program Katoliku Berbagi episode ke-6. Puluhan tahun tak ada gereja membuat mereka harus berjuang keras mempertahankan iman di pulau ini. Selama ini umat Katolik Pulau Bunaken hanya beribadah di alam dan hutan. Meski tak memiliki bangunan gereja, namun mereka memiliki semangat menggereja yang luar biasa. Donasi untuk pembangunan Gereja Katolik Bunaken Manado dapat disalurkan di Bank CIMB Niaga 707834762200 atas nama Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting. Mohon menambahkan angka 001 di nominal donasi. Konfirmasi donasi WA 082395354851 atas nama Putra Biri. Seberapapun bantuan sahabat Katolikku keren itu sudah sangat berarti bagi saudara-saudari kita umat Katolik Bunaken. Terima kasih, Tuhan Yesus membalas dengan berkat-Nya yang melimpah, dan Bunda Maria mendoakan selalu. Salve! Salve! Mari berziarah bersama kami pada tahun 2026. Kita akan mengajak sahabat Katolikku keren berziarah ke 3 negara sekaligus di Eropa, yaitu Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Dalam peziarahan ini kita akan mengajak kalian mengunjungi salah satu situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di dunia, yaitu di Knox, Irlandia, tempat penampakan Bunda Maria bersama Santo Yosef dan Santo Yohanes Penginjil pada tahun 1879. Selain itu, kita akan mengajak kalian berziarah ke situs-situs kekatolikan lainnya yang keren di Inggris dan Skotlandia, sekaligus berwisata bersama. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk informasi selengkapnya dan pendaftaran WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katolikku keren berziarah bersama kami. Salve! Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katolikku keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga berziarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katolikku keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katolikku keren berziarah bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve!